Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidrohin Sabarudin, ya bisa dipanggil Doing. Kali ini saya akan mengupas kapan pelaksanaannya penentuan hari jadi Bangkalan itu. Nah, pada suatu waktu, beberapa puluh tahun silam, itu Kabupaten Bangkalan berkeinginan untuk membuat atau mengadakan ini hari jadinya. Kapan sebetulnya hari jadi kota Bangkalan itu berdiri? Kemudian diundanglah beberapa tokoh sejarah dan budaya yang di luar Bangkalan, termasuk akademisi. Yang saya ingat saat itu, yang diri akademisi itu dari IKIP dulu. Kemudian dari Universitas Gajah Mada. Kemudian dari Universitas Indonesia. Dan tokoh-tokoh sejarawan, termasuk diantaranya Javanologi. Nah, di Bangkalan itu tersendiri itu membentuk tim 9. Tim 9 ini diketuai oleh Kepala Seksi Kebudayaan. Saat itu almarhumah Nyonya B.U. Suyanto yang biasa disebut atau dipanggil Bu Yanto. Nah, di tim 9 itu saat itu terdiri dari Ibu Yanto itu sendiri, kemudian Pak Irsyad almarhum, R. Usman Jati almarhum, R. Muhammad Hasan almarhum, kemudian Mas Mestu, Mas Abdurrahman, saya termasuk di dalamnya, itu membuat tim 9 ini untuk tujuannya menyimpulkan atau mengumpulkan data-data itu sehingga terjadilah hari jadi seperti yang ada di sekarang ini berlangsung. Nah, pada saat itu prosesnya agak lama karena itu di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangkalan saat itu. Jadi kami diundang di sana menjelaskan berdasarkan data-data temuan, kemudian manuskrip-manuskrip yang masih saya ingat saat itu ada lempeng tembikar itu yang menyebutkan, sekarang saya sudah lupa. Intinya begini, bahwasanya di masa Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, nah itu kerajaan Pajang, itu terbentuk Keraton Sunda Pajang, itu mempunyai putri di mana putrinya dinikahkan dengan Raden Pratanu atau Panembahan Lemah Dhuwur. Jadi putri Joko Tingkir itu dikawinkan dengan putra Pragalba, Raden Pratanu atau lebih masyhur disebut Panembahan Lemah Dhuwur. Ternyata pada saat terjadinya Grebek Maulid, jadi Grebek Maulid itu tidak hanya di Yogyakarta adanya. Sebelum Yogyakarta, Pajang sudah melaksanakan Grebek Maulid itu. Nah, di Grebek Maulid itu terjadi termasuk diantaranya adalah pengangkatan raja-raja yang di bawah apa namanya ya, bukan jajahan itu, di bawah kerajaan Pajang. Salah satu diantaranya adalah Keraton Arosbaya. Kapan itu terjadi? Kalau dihitung secara Masehi, tepatnya pada tanggal 24 Oktober. Saya lupa bulan apa namanya? Bulan Hijriahnya. Nanti bisa dilihat di terjemahan.
di saat itu sekarang sudah kira-kira 490 ya. 490 atau 89 itu masa itu. Ternyata ada salah satu naskah di antaranya itu menyebutkan itu. Bahwa Panembahan Lemah Dhuwur itu diangkat, jadi kasarannya itu mendapat bislit atau mendapat ya semacam SK lah kalau sekarang itu. Diangkat menjadi penguasa di Bangkulon atau Madura Barat saat itu. Itu cerita lama prosesnya, kalau tidak salah antara 2 tahunan itu. Setelah dicocokkan, ya saat itu saya hanya sebagai juru ketik, tukang ketik. Jadi saya memahami kapan pelaksanaan itu, kapan rembuan itu dimulai, kapan jadinya, prosesnya bagaimana. Saya salah satu di antaranya juru ketik yang terjadi saat itu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam apa namanya, bagaimana proses hari jadi Bangkalan itu terjadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.